Halo semuanya, saya Eva Novia yang akan menjelaskan kembali tentang oligarki. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang pemberitaan media dan kekuasaan oligarki media. Selama pemerintahan Orde Baru, pers di Indonesia menjadi terbelenggu pada saat tahun 1980. Eksternal yang sangat ketat, pers berperan menjadi humas kekuasaan sehingga apa yang disajikan tersentralistik dalam lingkaran kekuasaan rezim. Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Saat masa Orde Baru tumbang dan menjadi reformasi pada tahun 1998 merubah segalanya. Pada Departemen Kabinet, Persatuan dihapus kontrol atas kebebasan pers dan diserahkan pada masyarakat kebebasan pers. Undang-undang ini menjamin tidak adanya campur tangan dalam kehidupan pers. Undang-undang tersebut lalu diperkuat untuk memudahkan surat izin usaha penerbitan atau SEUP. Kemudian izin usaha tersebut tiba-tiba memuat ledakan usaha media yang mencapai lebih dari 900 radio dan TV. Pada sejak itulah bermunculan kaum media. Mereka mengubah lanskap media di Indonesia. Di antaranya adalah Chairul Tanjung yang mendapatkan izin saluran Trans TV, Haritano Soedibjo yang memberi saham TPI dan RCTI dan sekaligus mendirikan Global TV, Surya Paloh yang memberikan Metro TV, lalu ada juga Abu Rizal Bakri, seseorang yang memiliki TV One dan Antv. Hadirnya media tidak hanya menjamin sumber bisnis media, tapi juga dapat mengubah orientasi politik media. Oligarki media pada kandidat pemberitaan dulu hingga sekarang semakin bias, sehingga pers dianggap sebagai kendaraan, senjata, dan hanya untuk keperluan yang didukung oleh oligar. Semata-mata hanya untuk kepentingan politik dan kekuasaan sekaligus menjadi ketua umum partai politik yang berpihak pada kandidat capres, cawapres dalam pemilihan pilpres. Dalam hal ini dapat mempengaruhi kepentingan media dalam partai politik dan orientasi pemerintahan. Dari media miliknya, hadirnya para pemilik media politik praktis secara langsung maupun tidak tetap akan berpengaruh terhadap perkembangan demokrasi. Demokrasi disoroti dengan pemberitaan yang tidak terimbang. Para oligar media mengkooptasi pemerintahan atas kepentingan dirinya sendiri dan kelompoknya. Pada kondisi ini, demokrasi seakan tampak dilaksanakan secara prosedural, namun secara substansi demokrasi ini tidak lagi dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat. Oleh sebab itulah sebagian pilar demokrasi media atau pers harus kembali pada posisi ideal untuk menjadi pencerah bangsa dan juga menjadi pengawas bagi kepentingan publik. Untuk membongkar ruang gelap yang luput dari perhatian publik menjadi perpanjangan tangan, bukan hanya sebagai pengumuman untuk kekuasaan kita, tentu menantikan pers merdeka untuk kepentingan publik dan menjadi pengawal demokrasi. Tantangan media sesungguhnya harus bisa keluar dari cengkraman kepentingan oligar. Masyarakat diharapkan untuk ikut terlibat menyelamatkan demokrasi. Keterlibatan yang dapat dilakukan oleh masyarakat yaitu membentuk opini dan berita di media, masa untuk memberikan kesadaran kepada rakyat yang kurang sadar terhadap penindasan terselubung yang dilakukan oleh kaum oligarki. Media di Indonesia lebih banyak dimiliki oleh para oligar. Demokrasi kita tidak akan berhenti dengan munculnya ancaman yang terlihat dari kelompok yang berupaya demi tujuan pragmatisme kekuasaan. Banyak para elit berkuasa tanpa rasa malu yang menganulir keputusan MK, melonggarkan batasnya pencalonan untuk semua partai politik. Upaya keputusan MK tersebut dipertontonkan melalui proses legislasi secara kilat. Sudah terduga hal buruk di balik revisi Undang-Undang Pilkada ini hingga menyimpan sisa pertanyaan tentang demokrasi di masa depan kita nanti.
Di tengah situasi ini, pers dan para jurnalis sebagai pilar demokrasi tidak boleh melunak pada upaya yang akan melumpuhkan demokrasi. Sedikit demi sedikit, bisa dengan mudah kita sampai menuju era kegelapan. Pers profesional harusnya menyampaikan kritik tajam demi menjaga kebebasan masa depan dalam demokrasi. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.